Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arya Soma Fitra, Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, semester 2, kelas B. Oke, untuk di video kali ini saya akan menyimpulkan beberapa sub pembahasan mata kuliah politik hukum dari awal sampai akhir, yaitu sebelum UTS gitu. Untuk di mata kuliah politik hukum ini, pembahasan atau awal masuknya pembelajaran itu dari pertemuan kedua, karena pertemuan pertama itu digunakan untuk perkenalan dan pengantar apa saja yang akan dipelajari di mata kuliah politik hukum ini, bukan dari bapak dosen yang bersangkutan. Oke, jadi apa saja yang dibahas di dalam mata kuliah politik hukum ini? Pertama itu ada konsep dasar politik hukum, Yang kedua itu adalah ada relasi politik dan hukum. Lalu yang ketiga ada sejarah politik hukum. Lalu yang keempat ada politik hukum Islam. Dan yang kelima itu adalah sifat hukum sebagai objek kajian politik hukum bagian 1. Dan yang ketujuhnya itu yang keenam itu masih sama, yaitu sifat hukum sebagai objek kajian politik hukum bagian kedua. Untuk mempersingkat waktu, saya akan masuk kepada pembahasan pertama, yaitu mengenai konsep dasar politik hukum. Jadi yang sudah saya pelajari tentang konsep dasar politik hukum gitu kan. Jadi konsep dasar politik hukum, maka kita harus memahami dulu apa itu politik hukum gitu. Dalam bahasa Belanda sendiri, politik hukum itu disebut rechtspolitik gitu kan. Rechts yang artinya hukum, lalu politik yang artinya itu kebijakan gitu. Maka dapat kita definisikan bahwa politik hukum itu adalah kebijakan hukum. Nah, dari definisi bahasa Belanda ini, maka dapat kita definisikan bahwa politik hukum itu adalah kebijakan hukum. Nah, adapun dari berbagai pendapat para ahli hukum, para teoritis, para sarjana-sarjana hukum gitu, nah, dapat saya simpulkan bahwa yang dimaksud dengan politik hukum itu adalah aktivitas perumusan atau pembentukan hukum atau perundang-undangan, yang mana di dalamnya itu membahas konsep, bahas asas dan tujuan hukum atau undang-undang itu dibuat gitu. Jadi politik hukum itu jadi aktivitas kegiatan hukum gitu kan, yang dipimpin oleh lembaga-lembaga yang berwenang dalam merumuskan, dalam menetapkan sebuah hukum atau perundang-undangan. Nah, itu disebut sebagai politik hukum. Nah, adapun batasan dan ruang lingkup ya terhadap konsep dasar politik hukum ini gitu ya. Adapun ruang lingkupnya itu, yang pertama itu harus bisa menampung aspirasi dan nilai-nilainya gitu. Nah, jadi ruang lingkup politik hukum itu adalah dapat menampung aspirasi-aspirasi yang ada gitu. Jadi dalam menetapkan sebuah hukum, lembaga yang berwenang itu harus bisa menampung aspirasi gitu. Aspirasi masyarakat ya, aspirasi-aspirasi yang dari masyarakat yang nantinya itu akan terkena oleh hukum atau undang-undang tersebut gitu. Dan yang kedua itu adalah merumuskan aspirasi yang ada, seperti yang tadi saya jelaskan gitu. Di samping bisa menampung aspirasi dengan baik, maka harus dirumuskan juga aspirasi tersebut dengan baik pula gitu. Sehingga terjadi relevansi antara aspirasi-aspirasi yang lain gitu. Tidak hanya mendengarkan aspirasi dari sebelah pihak saja gitu, sedangkan aspirasi yang lain itu diacuhkan atau dihiraukan gitu. Itu yang kedua. Lalu selanjutnya itu ada pihak yang berwenang, kan ruang lingkup politik hukum itu, yaitu ada pihak yang berwenang dalam melakukan aktivitas politik hukum itu, yaitu lembaga legislatif dan eksekutif itu kan harus bekerja sama dalam melakukan aktivitas politik hukum ini gitu. Harus ada sebuah chemistry yang baik dari legislatif dan eksekutif, tidak bisa hanya eksekutif saja dan tidak bisa hanya legislatif saja gitu. Nah, lalu yang kedua itu adalah adanya perumusan perundang-undangan gitu kan, sebagaimana dalam definisi yang dapat saya simpulkan gitu kan, bahwa ya ruang lingkup politik hukum itu ya tidak jauh gitu kan, tidak lain hanya perumusan sebuah hukum atau perundang-undangan gitu kan, yang mana nantinya akan menciptakan produk hukum atau produk undang-undang gitu. Lalu yang selanjutnya ruang lingkupnya itu ada faktor-faktor terjadinya politik hukum gitu kan. Harus diperhatikan bahwa adanya faktor-faktor terjadinya politik hukum gitu kan.
Tidak mungkin tidak ada penyebab gitu, tidak ada penyebab apapun tiba-tiba dilakukan saja sebuah aktivitas politik hukum gitu kan, aktivitas membentukkan sebuah hukum dan undang-undang itu. Lalu yang ruang lingkup terakhir itu adalah harus memperhatikan prosedurnya gitu. Di dalam proses aktivitas pembentukan hukum atau perundang-undangan di dalam politik hukum itu ada prosedur yang mana harus dilakukan secara tertib gitu kan, secara teratur gitu, tidak bisa menyeleweng dari prosedur yang ada gitu. Jadi apakah aktivitas itu sudah sesuai dengan prosedur yang ada gitu kan, atau malah di luar dari prosedur yang ada itu kan, tidak mengikuti prosedur tersebut. Dia harus mengikuti prosedur yang ada. Kemudian ada batasan mengenai politik hukum gitu kan. Nah, yang mana politik hukum itu pertama itu bergerak seputar hukum pada suatu negara gitu kan. Nah, tapi itu juga tergantung gitu kan, tergantung pada tingkatan hukumnya. Lalu batasan yang selanjutnya itu adalah harus mencerminkan aspirasi masyarakat gitu kan, yang akan terlibat dalam hukum itu gitu kan. Seperti tadi yang sudah saya jelaskan gitu kan, harus bisa menampung dan merumuskan aspirasi secara baik gitu kan, sehingga tidak ada orang yang terugikan, tidak ada masyarakat yang dirugikan atau yang dizalimi gitu. Lalu yang kemudian batasan-batasan itu adalah lembaga-lembaga yang berwenang dalam melakukan politik hukum gitu kan. Ya itu tadi gitu, itu lembaga eksekutif dan legislatif yang berwenang untuk melakukan aktivitas politik hukum. Lalu politik hukum itu sendiri memiliki hubungan dengan ilmu-ilmu hukum yang akan berkaitan gitu, dan akan digunakan ilmu-ilmu itu dalam melakukan aktivitas politik hukum itu. Karena ada 5 ilmu yang memiliki hubungan gitu kan, memiliki hubungan dengan politik hukum gitu. Yang pertama itu adalah ilmu hukum, yang kedua itu ilmu hukum tata negara ya, yang ketiga itu ilmu hukum administrasi negara, yang keempat itu ilmu politik, dan yang kelima itu ilmu ekonomi gitu kan. Ilmu hukum sudah pasti itu adalah dasar gitu, dasar dari hukum itu sendiri gitu. Jadi harus memahami dulu mengenai ilmu hukum itu apa gitu kan, dan itu berada di ilmu hukum. Dan yang kedua itu adalah ilmu hukum tata negara gitu, karena ya seperti batasan tadi gitu kan, politik hukum itu bergerak pada suatu negara gitu kan, pada hukum suatu negara, maka diperlukan pemahaman yang mumpuni dari ilmu hukum tata negara. Kemudian yang kedua itu ilmu hukum administrasi negara gitu, itu sudah pasti gitu kan, tidak perlu diperdebatkan lagi masalah yang ketiga, ilmu yang ketiga itu. Nah, kemudian ilmu yang keempat itu adalah ilmu politik gitu kan, ya sudah pasti namanya juga politik hukum, maka harus menguasai ilmu tentang politik gitu. Nah, yang kedua itu ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi itu berhubungan dengan politik hukum gitu kan, karena di dalam aktivitas politik hukum itu pasti menyentuh aspek-aspek ekonomi gitu kan, pasti menyentuh bidang ekonomi, bagian ekonomi gitu. Dalam yang pertemuan kedua ini mengenai konsep dasar politik hukum. Jadi politik hukum itu adalah aktivitas gitu ya, aktivitas sebuah penetapan atau perumusan hukum atau undang-undang gitu kan, yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang berwenang gitu, yang yaitu eksekutif dan legislatif, yang di dalamnya itu membahas tentang konsep, dasar, dan tujuan hukum atau undang-undang itu dibuat gitu. Nah, itu kesimpulan dari saya. Baik, untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu pada pertemuan ketiga, yaitu tentang relasi politik dan hukum. Nah, jadi politik dan hukum itu pembahasan dari relasi politik dan hukum gitu kan, yang dapat saya simpulkan bahwa relasi politik dan hukum itu saling membutuhkan gitu, saling melengkapi, tidak ada yang mendominasi gitu antara politik dan hukum gitu kan. Apakah hukum yang lebih berkuasa, apakah politik yang lebih berkuasa gitu, tidak ada yang mendominasi di antara kedua itu. Jadi sama-sama saling melengkapi, saling membutuhkan, dan saling berjalan seiringan gitu. Maka kita juga sering mendengar gitu kan, politik tanpa hukum itu lemah, begitupun sebaliknya, hukum tanpa politik itu juga sama lemahnya gitu kan. Nah, kemudian dari relasi antara politik dan hukum itu maka akan menyentuh 3 aspek gitu kan, yang mempengaruhi 3 aspek dari relasi politik dan hukum gitu kan. Politik dan hukum itu mempunyai relasi. Nah, jika mempunyai relasi maka akan menyentuh 3 aspek gitu. Yang pertama itu adalah
disebut dengan the content of the law gitu kan, atau substansi isi hukum itu gitu kan ya, substansi atau isi hukum gitu. Maka relasi dari politik dan hukum itu mempengaruhi aspek the content of the law, itu substansi hukum itu sendiri gitu. Nah, maka dapat kita pahami bahwa ya tergantung gitu kan ya, tergantung siapa yang melakukan aktivitas politik hukum itu gitu kan, maka hukumnya itu akan seperti ini gitu kan. Contohnya dalam kepemimpinan si A gitu, kepemimpinan si A itu dia itu kepemimpinannya seperti ini dalam politik hukum gitu kan, maka akan menciptakan produk hukum yang seperti itu gitu kan, tidak jauh dari bagaimana karakteristik pemimpin atau yang memimpin lembaga politik hukum itu sendiri gitu kan. Nah, itu yang aspek yang pertama gitu. Kemudian aspek yang kedua itu adalah the structure of the law gitu kan, struktur hukum. Jadi akan mempengaruhi kepada struktur hukum gitu kan, antara politik dan hukum gitu. Pasti akan mempengaruhi dari struktur hukum itu sendiri gitu. Dan kemudian yang ketiga itu ada the culture of the law ya, atau budaya hukum gitu kan. Itu pasti akan mempengaruhi dari budaya hukum itu sendiri gitu kan, antara relasi politik dan hukum gitu. Nah, jadi dalam sebuah pembahasan ketiga ya, dalam pembahasan ketiga ini maka dapat saya simpulkan ya mengenai relasi politik dan hukum, bahwa politik dan hukum itu saling melengkapi, saling membutuhkan, dan saling beriringan gitu. Tidak bisa dipisahkan antara keduanya. Kita tidak bisa hanya menggunakan politik saja tanpa menggunakan hukum gitu kan. Tidak bisa hanya menggunakan hukum saja tanpa menggunakan politik gitu kan. Jadi akan ada cacat, akan ada terjadi ketidakstabilan jika menghilangkan salah satu dari kedua itu gitu. Jadi politik dan hukum itu berjalan beriringan gitu kan, saling melengkapi gitu kan. Nah, itu ya antara relasi politik dan hukum. Jadi politik dan hukum itu mempunyai hubungan ya, pada intinya itu sangat berhubungan gitu, tidak bisa dipisahkan. Dan ada 3 aspek yang mempengaruhi dari relasi politik dan hukum gitu kan, dari aktivitas politik hukum itu. Yang pertama itu adalah the content of the law, substansi hukum itu. Kemudian yang kedua itu ada the structure of the law, struktur hukumnya. Kemudian yang ketiga itu adalah the culture of the law, itu dari budaya hukum itu sendiri. Nah, seperti itu yang bisa dapat saya simpulkan dari pembahasan ketiga mengenai relasi politik dan hukum. Baik, untuk pembahasan yang selanjutnya itu pembahasan keempat mengenai sejarah politik hukum. Ada 2 pendapat yang mengemukakan pendapatnya tentang apa yang melatar belakangi terjadinya politik hukum gitu kan, yaitu pendapat yang dikemukakan oleh Imam Syaukani dan Hasyim Thahari gitu kan ya. Mereka itu mengemukakan pendapat gitu kan, bahwa yang melatar belakangi politik hukum ini yaitu adanya ketidakpuasan daripada teoritis hukum atau sarjana-sarjana hukum gitu kan mengenai metode pendekatan hukum yang digunakan selama ini gitu. Yang sebagaimana kita tahu bahwa studi hukum ini memang sudah ada sejak lama gitu kan ya, pembelajaran tentang hukum itu sudah ada sejak lama sekali, sejak dahulu gitu kan, bahkan sejak zaman Yunani kuno gitu kan. Karena seperti yang kita tahu pada zaman dahulu gitu kan ya, ada para filsuf yang memiliki pemikiran kritis gitu kan ya, yang menjadi cikal bakal gitu kan kelahiran hukum itu gitu kan. Seperti kita ketahui yaitu ada Socrates, ada Aristoteles dan lain-lainnya gitu. Jadi tentang sejarah politik hukum ini menurut saya sendiri tidak bisa dipastikan kapan pertama kali adanya itu gitu kan. Tapi yang dapat dipastikan itu bahwa itu sudah ada sejak lama sekali gitu kan, karena masyarakat itu sudah mulai memahami dan menggunakan sistem hukum gitu kan, sistem politik hukum gitu kan. Bahkan dari zaman Yunani kuno bisa kita pelajari dari sejarahnya bahwa zaman tersebut pun sudah memiliki struktur hukum, aturan hukum yang memang dirumuskan dengan tertib gitu kan, sudah memiliki peraturan-peraturan dalam kehidupannya sehari-hari gitu. Nah, kemudian untuk sejarah politik hukum itu
dapat dibagi dua gitu kan ya, ada yang secara implisit dan secara eksplisit. Salah satunya secara implisit itu adalah yang dikemukakan oleh von Apeldoorn. Bukunya Paul Apeldoorn ini dibuktikan gitu kan oleh pendapat Purnomo gitu. Oleh pendapat Purnomo, beliau berpendapat bahwa secara tersirat keberadaan politik hukum itu dapat dilihat dari bagian kedua klasifikasi Apeldoorn gitu, pada bagian seni dan keterampilan ketika kegiatan untuk menemukan serta merumuskan kaidah hukum. Jadi jika kita mengikuti penjelasan tersebut gitu kan, penjelasan pendapat Purnomo dalam klasifikasi Apeldoorn pada bagian seni dan keterampilan gitu kan. Nah, jika kita mengikuti penjelasan ini, maka akar hukum di Indonesia itu sudah ada sejak lama gitu kan ya, tapi masih secara implisit gitu, belum eksplisit gitu kan. Tapi yang dipastikan memang dari sejak lama sekali itu sudah ada, yaitu secara implisitnya. Lalu bagaimana secara eksplisitnya gitu kan? Ada 5 pendapat gitu kan, 5 pendapat yang menyinggung tentang politik hukum secara eksplisit itu. Yang pertama itu Supomo pada tahun 1947 gitu kan, dalam bukunya yang berjudul Soal-soal Politik Hukum dalam Pembangunan Negara Indonesia gitu. Jadi Supomo ini menyinggung tentang politik hukum gitu kan. Kemudian yang selanjutnya itu ada Limer pada tahun 1952, sama itu menyinggung politik hukum. Kemudian yang ketiga ada Belefroid dalam bukunya De Rechtspolitik Ius Constituendum ya pada tahun 1953, sama beliau juga menyinggung tentang politik hukum. Lalu yang keempat ada Utrecht pada tahun 1961, sama menyinggung tentang politik hukum juga gitu kan. Lalu pada generasi baru terus hingga pada zaman sekarang ini. Nah, dapat disimpulkan bahwa sejarah politik hukum itu memang tidak bisa dipastikan gitu kan, tidak bisa dipastikan pada tahun berapa pertama kali gitu kan dari seluruh dunia gitu, yang paling pertama dilakukan atau politik hukum itu pada tahun sekian, pada zaman sekian. Menurut itu tidak bisa gitu kan, karena pada zaman dahulu pun gitu kan, hukum itu memang sudah ada, sistem hukum itu sudah banyak digunakan oleh masyarakat gitu kan. Nah, seperti itu yang bisa dapat saya presentasikan mengenai pembahasan tentang sejarah politik hukum. Baik, untuk pembahasan selanjutnya yaitu pada pertemuan ke-5 ya, tentang politik hukum Islam. Jadi ada seorang ulama bernama Ibnu Taimiyah gitu kan, dalam kitabnya yang berjudul Siasah Syar'iyah fi Islahi Ra'i wal Ra'iyah. Jadi menurut Ibnu Taimiyah ini, istilah politik hukum Islam itu disebut dengan siasah syar'iyah gitu kan. Syar'iyah yang merupakan itu adalah aplikasi dari masalah mursalah gitu. Di pengaturan non syara. Jadi itu tuh mengatur tentang kesejahteraan manusia dengan hukum gitu kan, yang ketentuan-ketentuannya itu tidak termuat di dalam syara. Kemudian juga di dalam politik hukum Islam itu ada integritas antara politik dan hukum gitu. Jadi saling berkaitan gitu kan, seperti dalam pembahasan sebelumnya itu tentang relasi politik dan hukum gitu, bahwa politik dan hukum itu tidak bisa dipisahkan gitu kan ya, tidak ada yang mendominasi, harus melengkapi dan beriringan antara politik dan hukum itu. Kemudian ada 4 pemikiran Ibnu Taimiyah gitu kan, yang berhubungan dengan politik hukum Islam gitu. Nah, yang pertama itu adalah pemikiran kosmopolitanisme. Kosmopolitanisme ini yaitu Islam itu sebagai kebenaran gitu kan, dan haruslah menjadi kebaikan bagi seluruh alam gitu kan. Islam itu harus menjadi rahmatan lil alamin gitu, sebagaimana tercantum dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 107 gitu kan. Nah, dalam aspek politik dan hukum pun Ibnu Taimiyah itu lebih menekankan pada gagasan keadilan gitu dalam aspek politik dan hukum. Itu dalam pemikiran pertama, yaitu tentang kosmopolitanisme. Kemudian yang kedua itu ada doktrin kekhalifahan gitu kan. Nah, jadi pemikiran tentang doktrin kekhalifahan itu yaitu membuang jauh-jauh syirik, khurafat, bid'ah dan pengkultusan gitu kan. Dan juga dalam pemikiran ini pemimpin itu tidak harus dari kaum Quraisy gitu. Jadi dari kaum manapun bebas, yang penting memenuhi syarat sebagai seorang pemimpin gitu. Kemudian pemikiran yang selanjutnya yang ketiga itu adalah institusi negara gitu kan. Nah, jadi pemikiran Ibnu Taimiyah gitu kan yang berhubungan dengan
politik hukum Islam, yaitu institusi negara gitu kan. Jadi beliau itu memiliki pemikiran bahwa pentingnya institusi dalam pengelolaan masyarakat gitu kan untuk mencapai keadilan gitu. Jadi sangat penting adanya institusi negara itu untuk mencapai keadilan pada masyarakat. Kemudian yang keempat, yang terakhir itu adalah kepemimpinan. Arah kepemimpinannya ini lebih ke teokrasi gitu kan ya. Jadi yang mana seorang pemimpin itu diberikan amanat langsung oleh Tuhan gitu kan untuk menjalankan kepemimpinannya untuk mencapai atau menciptakan keadilan. Jadi pemikiran Ibnu Taimiyah yang keempat itu adalah kepemimpinan gitu kan, bahwa ya seorang pemimpin itu diberikan kepemimpinan oleh Tuhan gitu kan, diberikan amanat oleh Tuhan. Dengan kepemimpinannya itu dia harus menciptakan keadilan. Nah, itu 4 pemikiran yang berhubungan dengan hukum Islam yang dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah. Kemudian ada yang namanya itu prinsip hukum Islam gitu kan, yang dikemukakan oleh Profesor UIN Sunan Gunung Jati Bandung, profesor kita semua, yaitu Bapak Profesor Juharia S. Praja. Nah, beliau mengemukakan bahwa ada 7 prinsip hukum Islam gitu. Yang pertama itu adalah tauhid, lalu yang kedua itu adalah keadilan gitu kan, kebijaksanaan penerapan hukum. Kemudian yang ketiga itu amar ma'ruf nahi munkar, dan yang keempat itu kebebasan atau kemerdekaan. Yang kelima itu adalah egalit gitu kan, jadi menghormati harkat, martabat gitu, dan derajat manusia gitu. Dan keenam itu ada at-ta'awun gitu kan sebagai penolong. Lalu yang kelima itu yang ketujuh itu ada toleransi. Itu ya 7 prinsip hukum Islam yang dikemukakan oleh Bapak Profesor Juharia S. Praja. Lalu ada asas hukum Islam gitu kan yang dikemukakan oleh Hasbi Asyidiki. Ada 8 asas dalam hukum Islam. Yang pertama itu adalah asas nafyul haraj. Jadi hukum Islam itu harus menghilangkan segala bentuk yang sifatnya itu licik gitu ya, yang sifatnya itu merugikan atau licik. Nah itu ya asas. Jadi asas nafyul haraj itu yaitu jadi hukum Islam itu harus menghilangkan segala kelicikan gitu kan, hal yang merugikan. Kemudian yang kedua itu asas khilatul taklid. Asas khilatul taklid itu kan, yang mana keberadaan hukum Islam itu harus mewujudkan ketentraman dan bertujuan mendekatkan keadilan. Yang ketiga itu ada asas tadaruj ya. Dia hukum itu harus bertahap gitu kan. Dalam penerapan hukum itu harus bertahap. Kita harus bisa melihat dinamika yang terjadi pada masyarakat gitu kan. Tidak bisa kita menerapkan hukum tanpa melihat dinamika pada masyarakat itu sendiri gitu kan. Atau kita sekaligus gitu kan secara dengan menyentak menerapkan hukum itu sekaligus gitu, tidak bisa, jadi harus bertahap dulu. Kemudian yang keempat itu adalah asas kemuslihatan manusia. Itu yang kelima itu ada asas keadilan. Lalu yang keenam itu ada asas estetika, jadi tentang naluri manusia. Lalu yang ketujuh itu ada asas gitu kan, menghormati adat. Nah yang kedelapan yang terakhir itu ada asas syara menjadi zatiyah Islam gitu kan. Pembentukannya itu lebih ke bentuk ijtihad ya untuk asas yang ke-8 ini. Itu sekian untuk pembahasan politik hukum Islam yang bisa saya presentasikan. Baik, untuk pembahasan yang selanjutnya itu adalah pembahasan ke-6 gitu kan, mengenai sifat hukum sebagai objek kajian politik hukum bagian pertama gitu. Nah, di sini ada 3 sifat hukum gitu kan sebagai objek kajian politik hukum. Yang pertama itu ada yang disebut fakultif, yang kedua ada yang disebut sebagai imperatif, dan yang ketiga itu ada yang disebut represif. Nah untuk yang pertama itu fakultif gitu kan, sifat fakultif itu jadi hukum yang mengatur gitu kan, hukum yang mengatur, tetapi secara a priori tidaklah mengikat atau wajib ditaati gitu kan, jadi bisa kita kesampingkan. Contohnya dalam pasal 19 KUH Perdata gitu kan, mengenai tentang keuangan yang terjadi pada suami istri gitu. Jadi asal ada kesepakatan aja gitu, asal ada kesepakatan pada suami istri tersebut, maka ya tidak masalah gitu kan, bisa mengesampingkan hukum mengenai keuangan suami istri gitu. Kemudian yang kedua itu ada imperatif gitu. Imperatif ini kebalikannya dari fakultif gitu kan. Kalau fakultif itu hukum itu bisa kita kesampingkan gitu kan, asal ada kesepakatan aja yang terjadi gitu kan dari kedua belah pihak gitu. Nah berbeda dengan imperatif. Imperatif ini konkret, hukum itu wajib ditaati gitu kan, tidak bisa kita mengesampingkan hukum itu gitu.
ya hukum itu wajib sangat wajib ditaati gitu kan, bahwa ya kita harus mengikuti aturan-aturan hukum undang-undang itu gitu. Kita tidak bisa seenak jidat gitu kan tanpa mengikuti hukum undang-undang tersebut gitu. Nah, itu termasuk dalam hukum yang sifatnya itu imperatif gitu kan, jadi wajib, konkret, dan tidak bisa kita kesampingkan gitu. Nah itu ya antara fakultif dan imperatif gitu. Jadi singkatnya, fakultif itu hukum yang bisa kita kesampingkan gitu, tidak wajib ditaati. Sedangkan imperatif adalah hukum yang konkret, kita itu harus wajib mentaati gitu kan, kita itu tidak bisa meninggalkan gitu. Kemudian yang ketiga itu ada represif gitu. Nah untuk represif ini itu lebih tegas gitu kan, lebih tegas dari imperatif gitu kan, dan juga tidak mengenal kompromi gitu kan. Bahkan bagi siapapun yang mengkritik gitu kan, mengkritik ya, hukum yang sifatnya itu represif gitu kan, hukum yang sifatnya represif itu maka disebut sebagai pengkhianat gitu kan, yang mengkritik hukum tersebut ya. Jadi ya itu, pada bagian pertama ini ketiga sifat hukum itu ada fakultif, yang mana fakultif itu bahwa sifat hukum fakultif ini kita itu tidak wajib untuk mengikuti, bisa kita kesampingkan gitu kan. Jadi ya lebih longgar lah gitu kerasanya. Nah, kemudian yang kedua itu ada yang hukum yang sifatnya itu imperatif. Nah itu kebalikan dari fakultif gitu. Bahwa imperatif ini wajib, harus kita taati gitu kan, tidak boleh kita meninggalkan aturan hukum atau perundang-undangan yang sifatnya itu imperatif. Nah kemudian yang ketiga itu ada represif ya. Represif ini lebih keras ya, lebih tegas ya, bukan lebih keras tapi lebih tegas dari imperatif gitu. Bahkan seperti yang tadi saya katakan, bahwa yang sifatnya represif ini siapapun yang mengkritik itu akan disebut sebagai pengkhianat gitu. Ya intinya lebih tegas, lebih ketat daripada sifat hukum yang imperatif gitu. Nah itu untuk sifat sifat hukum sebagai objek kajian politik hukum bagian pertama gitu kan. Jadi 3 pembahasan yang sudah saya presentasikan. Baik, untuk pembahasan selanjutnya itu pembahasan yang terakhir ya, pembahasan dari pertemuan ke-7 tentang sifat hukum sebagai objek kajian ilmu hukum bagian kedua gitu. Nah, tadi sudah yang bagian pertama ada 3 sifat, kemudian pada bagian kedua ini sama ada 3 sifat juga gitu. Nah, apa saja sifat itu? Yang pertama itu ada yang progresif, otonom, dan juga responsif gitu. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama itu tentang progresif ya, sifat hukum yang sifatnya itu progresif gitu. Bisa dikatakan sifat hukum yang punya sifat progresif ini kebalikan dari represif gitu ya, pada pembahasan bagian pertama gitu. Sifat yang bagian pertama itu bisa dikatakan bahwa yang progresif itu kebalikan dari represif gitu. Karena yang sifat hukum yang progresif itu lebih aspiratif, lebih mementingkan kepentingan masyarakat, menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan, bergerak dalam proses perubahan kehidupan yang lebih baik gitu. Lalu mendorong peran publik, lalu membangun negara hukum yang berhati nurani gitu. Nah, seperti ya dapat kita simpulkan gitu, progresif itu seperti dari rakyat lalu mengarahnya itu ke atas gitu kan. Jadi mulai dari aspirasi masyarakat lalu dirumuskan oleh lembaga yang berwenang, kemudian dibentuklah hukum dari aspirasi tersebut gitu kan. Berbeda dengan represif. Jika represif itu lebih dari yang bisa menentukan itu hanya atasan saja gitu kan. Tidak ada keterlibatan sedikit pun gitu dari masyarakat gitu kan. Jadi sudah hanya lembaga yang berwenang saja, hanya dari atas saja gitu kan. Itu untuk represif. Nah, itu ya seperti yang saya sebutkan, bisa dikatakan yang sifatnya progresif itu kebalikan dari yang represif gitu. Nah, kemudian yang kedua itu ada yang sifatnya otonom gitu kan. Bisa kita sebutkan bahwa otonom ini ya tengah-tengah gitu, tengah-tengah antara
progresif dan represif gitu. Kenapa? Karena yang hukum yang sifatnya otonom itu yang pertama itu adalah adanya keabsahan gitu berdasarkan prosedur yang benar gitu kan, lalu dibuat teliti juga hukum itu gitu kan dengan ikatan yang penuh gitu, lalu diskresi yang dibatasi. Nah, dan juga yang selanjutnya itu penyerahan wewenang secara sempit sebagai pemaksaan dapat dilakukan. Nah, lalu yang selanjutnya itu partisipasi masih dibatasi prosedur yang mapan gitu ya. Singkatnya yang sifatnya otonom ini ya diantara yang progresif dan yang represif gitu. Itu untuk yang otonom. Dan kemudian yang ketiga itu yang sifatnya itu responsif gitu. Ya, yang responsif ini hampir lebih ke arah yang sifat hukum progresif gitu. Kenapa? Karena yang sifat hukumnya responsif itu pertama itu di bawah asas hukum dan kebijakan. Jadi hukum yang sifatnya responsif ini berada di bawah asas hukum dan kebijakan gitu. Nah, kemudian yang kedua itu mewujudkan keadilan yang substantif gitu kan. Kemudian yang ketiga itu diskresinya ini diperluas, berbeda tadi dengan yang otonom. Jika otonom itu diskresinya itu dibatasi. Nah, sedangkan yang responsif ini diskresinya itu diperluas gitu. Nah, kemudian yang terakhir itu yang keempat itu adalah menghindari pemaksaan gitu. Nah, dia arahnya hampir mirip kepada yang sifatnya itu progresif gitu ya. Nah, itu sekian yang bisa saya presentasikan gitu kan dari awal hingga akhir, dari mulai konsep dasar hukum sampai kepada sifat hukum sebagai objek kajian ilmu hukum bagian kedua gitu kan. Terima kasih untuk yang sudah menonton dan mohon maaf apabila ada salah kata dari saya, apabila ada kata yang kurang berkenan, yang tidak enak didengar gitu kan, atau kata yang terbantah-bantah yang saya sampaikan, mohon dimaafkan selebih-lebihnya. Dan saya mengharapkan kritik juga dari yang menonton gitu kan, agar bisa menjadi evaluasi bagi diri saya ke depannya. Ya, akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.